Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat-sehat ya semua. Udah sarapan? Sudah. Yang belum beli sendiri. Ada semua nih kawan-kawan ya. Baiklah, minggu lalu kita telah belajar mengenai hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Diharapkan minggu semalam itu adik-adik sudah menerapkan perilaku taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya kita mengenai materi hari ini yaitu perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Diharapkan adik-adik nantinya dapat menerapkan perilaku ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian menjadi orang yang soleh dan tentunya orang yang baik bagi lingkungan kalian. Baik, hari ini sebelum kita masuk ke dalam penjelasan lebih mendalam, silakan, ini ada media gambar tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Coba diperhatikan gambarnya, diamati buku panduannya dan PPT yang PowerPoint yang sudah abang siapkan. Mohon diamati dulu ya. Baik, sudah diamati tadi PowerPoint-nya, bukunya, dan gambar yang sudah abang siapkan. Sudah? Silakan kepada adik-adik yang kurang paham atau yang tidak mengerti mengenai materi hari ini, silakan tanyakan pada abang. Ada yang mau bertanya? Ya, Aldo. Kata-kata krama itu apa? Tata krama. Kata-kata krama. Kata-kata krama. Pengertiannya. Oke. Ya, Fauzan. Bentuk yang mencerminkan tata krama di lingkungan keluarga itu bagaimana? Bentuk-bentuk yang mencerminkan tata krama di lingkungan keluarga. Ya, Kevin. Keutamaan berperilaku tata krama itu gimana? Oke, keutamaan. Ya, Macam-macam malu ada berapa saja, Bang? macam-macam malu ada berapa saja. Itu nanti dijelaskan juga ya. Oke. Ada lagi adik-adik? Kasih dulu kesempatan yang lain. Baik, abang rasa cukup ya 4 orang ya. Yang pertama, tata krama itu apa? Apa tadi? Keutamaan. Contohnya di lingkungan keluarga ya.
bentuk-bentuk. bentuk tata krama di keluarga sama Aji tadi nanya macam-macam malu itu. Oke, sebelum abang nanti jawab, silakan abang bagikan 4 kelompok, silakan diskusi. Yang pertama itu mengenai pengertian tata krama, rasa malu dan sopan santun. Yang kedua dalil ya, dalilnya. Kemudian yang ketiga itu contoh perilakunya, dan yang keempat itu hikmah atau keutamaannya. Baik, abang kasih 10 menit, silakan diskusi adik-adik, nanti kita presentasikan. Baik, waktunya sudah habis, adik-adik sekalian. Silakan presentasikan diskusinya dengan baik. Untuk itu langsung saja kepada kelompok 1, abang persilakan. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan cerita tentang tata krama dengan teman-teman. Tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata berarti aturan adat norma. Pengaturan karma berita sopan santun, perilaku santun, tingkah laku yang santun, bahasa yang santun dilakukan dengan santun, tidaknya yang santun dalam pengetahuan sehari-hari. Sudah, abang lanjut tadi. Malu menurut para ulama adalah selalu berontak pada sifat-sifat tentang menolak kebenaran. Ia selalu tergantung usahawan untuk Nabi yang dipahami dari hadis-hadisnya, lalu melakukan kebaikan dan menyukai pelaku kebaikan. Ia menuntun kepada sikap dan tindakan yang benar. Itu aja. Baik, pada kawan-kawan, adik-adik sekalian yang ingin bertanya kepada kelompok 1, abang persilakan. Cukup? Baik, kalau gitu berikan aplaus kepada kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya saya Muawiyah bin Jundun, seorang sahabat Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, apakah kewajiban tetangga terhadap tetangganya? Rasulullah SAW menjawab, jika sakit Anda jenguk, jika mati Anda antar jenazahnya, jika
meminjam uang Anda pinjaman jika kekurangan Anda tutupi. Bila mendapatkan kebaikan Anda beri selamat. Bila mendapatkan kesusahan akan hibur. Jangan meninggalkan bangunanmu di atas bangunannya. Lanjutkan. Rasa malu itu baik, namun kerap kali diperhatikan lebih para lain disebabkan sehingga perlahan rasa malu itu disingkirkan dan hilang. Sudah? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan tentang keutamaan berperilaku tata krama sopan santun. Banyak keutamaan yang bisa diperoleh dari sikap sopan santun, diantaranya mudah diterima oleh lain. Sikap santun akan menjadikan orang disenangi orang lain. Menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang memiliki sikap sopan santun. Dapat dihargai, dihormati dan disenangi banyak orang. Memupuk rasa persaudaraan antar teman. Dapat membina dan tetap menjaga hubungan baik oleh orang lain. Dapat menumbuhkan rasa kepercayaan kepada orang lain terhadap kita. Menghindarkan dari perselisihan dan pertentangan dengan orang lain. Dipandang sebagai orang yang memiliki pribadi baik dan ramah. Menjadikan diri Anda contoh yang baik bagi orang lain. Timbal balik sikap orang lain terhadap kita juga baik. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Bu, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab deh. Kan suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan ilmu sedikit kepada teman-teman. Contoh perilaku tata krama, sopan santun dan rasa malu. Tata krama lingkungan keluarga. Tata krama sangat penting dimiliki oleh setiap orang untuk menyelesaikan dirinya sebagai makhluk sosial kita. Bahas mulai dari lingkungan keluarga. Bertata krama yang baik di lingkungan keluarga sangat penting. Berbicara sopan pada orang tua itu salah satu contoh tata krama yang baik. Sebagai manusia yang memiliki akhlak atau budi yang baik, hendaknya selalu menanamkan ajaran budi pekerti, khususnya tata krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah mempresentasikan materi hari ini. Selanjutnya Bang kasih jawaban dari pertanyaan yang tadi berikan sejak di awal tadi. Yang pertama dari Aldo mengenai tata krama. Tata krama itu sama halnya dengan satu paket sebenarnya. Tata krama, sopan santun, akhlak yang baik, perilaku yang baik itu sama, cuman istilahnya aja yang berbeda. Nah, tata krama ini dia lebih ke cara kita di masyarakat gitu. Bagaimana cara kita bergaul dengan teman, bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, abang kita, uak kita, tetangga kita, seperti itu. Jadi dia lebih intinya sama, perilaku baik yang cermin dari diri kita supaya kita disayangi orang. Kemudian dari pertanyaan dari Kevin tadi pertanyaannya Keutamaan perilaku. ya sama ya,
keutamaan perilaku tata krama tadi sudah dijelaskan juga. Jadi intinya dari keutamaan perilaku tata krama itu, kita ya orang senang sama kita, orang nggak mungkin menjauhi kita, juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di Al-Quran sudah dijelaskan tadi bahwasanya berbuat baiklah kepada orang tua misalnya, sudah dijelaskan. Kemudian Rasulullah juga diutus di dunia kan untuk memperbaiki akhlak. Jadi apabila akhlak kita baik, maka kita orang tidak mungkin menjauhi kita. Orang akan menghormati kita, orang akan menyayangi kita dan juga menghargai kita. Seperti itu. Tadi pertanyaan Pak Ojan, tata krama, bentuk-bentuk tata krama di keluarga ya. Misalnya nih, bentuk-bentuk dari tata krama di keluarga itu kita berbicara kepada ibu kita, berbicara kepada orang tua kita itu dengan lemah lembut, seperti itu. Baru misalnya nih adik kita tidak mau kita suruh, kita cara kita memperlakukan itu dengan tidak kasar gitu, tapi dengan cara penuh kasih sayang. Seperti itulah bentuk-bentuk dari tata krama di keluarga. Kemudian pertanyaan dari Aji tadi, macam-macam malu ya. Macam-macam malu itu ada 3. Yang pertama itu malu terhadap diri sendiri. Malu terhadap diri sendiri ini malu bila diri kita ini tidak berbuat baik. Malu bila diri kita ini tidak sholat. Malu bila diri kita ini sudah mampu berpuasa tapi tidak puasa. Malu bila diri kita ini masih bercakap kotor, masih ingin mengganggu orang lain, masih ingin durhaka pada orang tua. Itulah malu. Karena sudah tahu perbuatan itu dosa, tapi kita masih melakukannya. Sungguh apa kan? Laknatnya diri kita ini misalnya tidak mau berbuat baik. Kemudian malu terhadap sesama manusia. Malu terhadap sesama manusia ini malu bila orang teman kita atau orang lain itu berbuat kebaikan yang lebih. Misalnya kawan kita itu sholat tahajudnya lebih giat, kita malu gitu, kita kok nggak bisa ya seperti itu. Kemudian malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Malu pada Allah Subhanahu Wa Taala itu malu bahwasanya diri kita ini penuh. Udah makan? Ya, kalau enggak pulang aja dulu. Siapa yang dipanggil itu? Oh, keluar aja dulu. Selesai aja. Kita lanjutkan ya. Malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu malu bila diri kita itu maksudnya kita tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan Allah, tetapi tidak kita buat gitu. Jadi kita malu bahwasanya kita penuh dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itulah ya, mungkin kira-kira dari pesan dari abang. Terima kasih. Selanjutnya inti dari pembahasan ini yaitu adik-adik ketahuilah bahwasanya perilaku sopan santun, tata krama, dan rasa malu itu perlu ada dalam diri kita, sehingga kita tahu betul untuk mengkontrol diri kita agar terus berbuat baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk hari ini. Minggu depan kita libur dulu sementara. Selanjutnya tadi kan sudah diskusi presentasi nih dari kelompok-kelompok semua. Jadi abang beri penilaian kelompok yang baik itu adalah kelompok
3 dan kelompok 4. Yuk, maju, tepuk tangan. Kasih ya, silakan duduk. Jadi, sebagai latihan di rumah, buka buku halaman 52. Silakan dikerjakan pilihan gandanya 1 sampai 10. Kemudian 2 minggu lagi dikumpul. Baik, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah setelah belajar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam